ودين الحق يظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الجماعة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الآية. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati para jamaah semuanya, semoga kita senantiasa lindungan Allah dan makhluknya Allah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini bisa berikan rahmat maghfirahnya Allah. Semoga kita selalu maghfirahnya Allah di dunia wal akhirah wal afiat terus. Anak-anak kita jadi anak saleh salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bersuka agamanya, agama semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca salawat dulu. Kita tujuan minta maksud dan tujuan kita ingin dihasilkan maksud. Apa yang kita tujukan minta dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta dijadikan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma salatan kamilatan sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim
به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمشركين والمفسدين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السحر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم بلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. Mudah-mudahan salawat kita langsung di hadrat Kang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa kita citakan Allah kabulkan permasalahan kita semua. Allah selamatkan kita semua dari wabah, bala dan sebagainya, penyakit dan sebagainya menimpa kepada kita wal jamaah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhimmatun yusan wa mujaridatin khadra'a 'alal qabri fil ittiba. Ini berhubungan dengan masalah jarah kubur. Yang pertama, yang kedua hubungan dengan masalah membangun atau nembok kuburan. Haram apa halal, boleh apa tidak, nanti kita bahas. Karena masih banyak orang yang belum paham, belum tahu hukumnya masalah nembok kuburan atau membangun kuburan di permanen. Kan masalah tanah kuburan ada 3 macam. Yang pertama sebut tanah milik kita pribadi atau keluarga. Yang kedua mauqufah, tanah wakapan untuk jadikan kuburan. Yang ketiga tanah musabalah, artinya musabalah khusus untuk jadikan kuburan, dari dulunya juga itu 3 macam. Menyangkut masalah kita jarah kubur ada kesunahannya. Berangkat kita ke kuburan ada kesunahannya. Emang apa hukumnya jarah kubur? Sunnah, bukan wajib, bukan haram. Maaf, dulu Kang Rasul membacakan hadisnya semuanya, gas potong-potong. Kuntu zahai. Jadi nyuruh jarak pada umatnya. Sahabat nanya, gimana Kang Rasul kalau kita jarahnya bukan mendoakan ahli kubur tapi minta ahli kubur, boleh enggak? Kuntu nahaitukum anzratil kubri, kata Rasul, kami ngelarang jarah kubur kalau gitu mah. Tujuannya bukan mendoakan ahli kubur, bukan tiba kita ngelap contoh ahli kubur, karena kita akan menyusul juga sama. Dah waktunya kapan, nunggu giliran, gitu kan? Jangan bangga di dunia kita sehat terus, kaya raya terus, belum tentu selamanya. Semua juga cobaan.
Di dunia kita hanya cobaan semuanya. Yang kaya dicoba, sabar apa kagak kayaknya. Artinya ketika punya harta melimpah dikemanakan? Nah, gitu kan. Apakah pakai maksiat kah? Pakai ibadah kah? Pakai sedekah apa kagak gitu kan. Kalau kita harta banyak, harta melimpah, banyak sedekah, insyaallah berlipat gandakan. Tapi sebaliknya punya harta melimpah tapi tidak disedekahkan, pakai maksiat, jalan munkarat, jalan yang dimurkai Allah, itu lama kelamaan akan binasa, akan habis. Kita minta rezeki yang berkah, bukan yang banyak tapi yang manfaat dan barokah. Ini masalah jarak kubur, sunnah disunahkan. Satu, ittiba, artinya ambil contoh, kita juga akan menyusul. Karena ketika manusia meninggal alias mati, 3 macam, dibagi 3 ketika manusia meninggal dunia. Mana yang pertama, buat bilatung, buat meletak yang ada di tanah. Apa yang buat tanah? Kulit, daging, darah, kembali kepada tanah semuanya. Yang kembali kepada kita yaitu amal perbuatan masing-masing. Yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Nah, jadi kalau manusia masih banyak perjalanan, gak kayak satu hewan. Satu hewan dipotong, sembelih, dimakan manusia, udah rohnya ke surga, rohnya, dagingnya udah jadi kotoran buat manusia, gitu kan. Gimana kalau satu hewan, kambing nggak kepotong, mati sia-sia, itu jadi tanah langsung total, nggak ada urusan lagi. Ke surga kagak, gitu kan. Udah aja. Kalau di manusia masih banyak perjalanannya. Nah, di sini ketika kita jarah kubur ada kesunahan pekerjaan kita. Mana? Wa yusanu wadu jaridatin khadro'a, disunahkan nanam pohon di atas kuburan. Yang mana? Yang masih hijau, masih basah. Kenapa tujuannya? Yang pertama lil ittiba, menurut lampah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi sempat menanam pohon di atas kuburan. Sahabat waktu berangkat Kanjeng Rasul melewati kuburan, karena sudah lama kuburan tidak kelihatan nampak atau bekasnya. Begitu karena selewat dekat kuburan, ada yang manggil, Kanjeng Rasul, kami tolongin, minta tolong, kena kemudian siksaan. Berhenti Kanjeng Rasul berhenti, ditanya ke sahabat, wahai Kanjeng Rasul mau kemana? Langsung aja kita berjalan kita. Enggak, kata Rasul, saya mendengar siksaan jeritan di dalam kubur ini. Nah, untuk kuburan 2, kuburan laki-laki semua. Nah, itu asal muasalnya akan menanam pohon. Kuburan boleh disunahkan. Jadi pertama Kanjeng Rasul kenapa? Tadi ittiba, yang pertama Kanjeng Rasul melewati 2 kuburan yang lagi disiksa, berat siksaannya dua-duanya. Sahabat nanya, Ibnu Hibban, Abu Hurairah yang nanya kepada Rasul, ada apa? Rasul berhenti. Wa madzaka ya Nabiullah? Kata Nabi, hadzani rajulani yu'adzibani fi kubrihima, itu kan Rasul. Ini 2 laki-laki dalam kubur lagi disiksa dua-duanya, yang adzaban syadidan, siksaan yang berat. Maka kita nanam pohon untuk meringankan, kata Kanjeng Rasul. Emang kenapa Kanjeng Rasul itu umat kita, umat Nabi Muhammad, umatmu disiksa? Emang apa siksaannya, dosanya di dunia? Ahaduhuma la yantazihu minal baul. Yang pertama, dia ketika buang hajat masa hidupnya tidak istinja, artinya tidak bebersih, tidak cebok, kasarnya gitu kan, tidak bersih, baik buang hajat, air besar atau kecil juga sama. Itu menimbulkan siksaan kubur salah satunya. Jangan anggap enteng, mentang-mentang kita jauh kemana-mana, gampang.
banyak jalan, banyak solusi gitu kan. Jatuh oleh syarat ketika kita jalan nggak ada air buat istinja, bisa pakai daun. Daun nggak bisa, nggak ada, bisa kertas, tisu. Masih nggak harus bisa pakai batu, istijmar namanya gitu kan. Jatuh oleh syarat, tapi bersih semuanya yang bersih gitu kan. Istinja pakai air kalau bisa. Kalau nggak ada pakai daun. Hati-hati daun juga, jangan sembarangan. Yang pakai buang istinja bersih. Jangan sampai daun yang membahayakan diri kita, gitu kan. Umpama kita nggak tahu, tiba-tiba istinja pakai daun pulus, bahaya, jangan. Bukan pulus receh, bukan. Ini pulus daun, bahayakan kita, gitu kan. Gatal-gatal bahaya, jangan. Juga jangan sampai istinja pakai daunnya yang dimakan oleh kita sehari-hari. Daun singkong nggak boleh, daun kelapa nggak boleh, daun yang biasa, rumput-rumputan yang bersih, yang ngebayakin kita itu. Kalau nggak ada air, nggak ada batu. Saking wajib-wajibnya istinja, membersihkan kotoran dari badan kita. Kalau kita enggak membersihkan, itu tadi kena azab, siksa. Yang kedua, disakna apa? Wa akharu yu'adzin nasa bilisanihi wa yamshi bainahuma binamimah. Maaf, yang kedua, disiksa laki-laki yang disiksa orangnya sering namimah, ngadu-ngadu, tidak tobat di dunia, tidak minta maaf kepada yang diadukannya, itu kan pihak ketiga namanya, adu domba, adu kambing, itu kan biar berantem, tetangga diaduin, dia pindah ke sini, oh ya si pulang ngomong kayak gini, ya jelekin dia, gitu kan, malah kagak, terus pindah ke si A gini, akhirnya berantem tuh. Ketika saat tempat nggak minta maaf, nah, itu bahaya juga kan, penyakit. Nah, qul adami, hak adami ini Allah tidak mengampuni dosa manusia kalau kita belum minta maaf kepada sama manusia. Nggak bisa masa sehat-sehatnya kita ketika kita lagi sakit minta maaf. Nah, kena takutnya ke bawah maut atau ke bawah meninggal, bahaya. Kena 3 hari. Kalau kita berantem sama manusia atau berjauhan 3 hari, batasnya udah 3 hari baru. Pada 3 hari terus menerus siksaannya gitu. Kalau tidak saling memaafkan lagi, hakul adami. Allah belum mengampuni dosa manusia kalau manusia tidak mengampuni dosa manusia. Kalau bisa umpama kalau nggak ada orangnya minta maaf, nggak bisa warganya nggak ada, maka kita perbanyak ibadah kita, banyak sedekah, banyak jariah dan sebagainya buat menebus kesalahan kita kepada orang lain. Karena kalau kita hakul adami nggak ditebus di dunia, kita semeninggal pun juga tidak pernah kebalas. Nanti amal bagus kita ketika ke akhirat pindah kepada orang yang dizalimi. Bahaya. Maaf, rajin sholat, rajin ngaji, tapi hakul adami nggak ditebus, tetap bagiannya amal bagus kita, amal soleh kita pindah ke orang yang dizalimi. Bahaya. Kalau ada amal soleh kita, kalau nggak ada gimana? Nah, amal jelek dia, maksiat dia dipindahkan kepada kita. Saking berat-beratnya kita bawa amal jelek orang, maka masuk jurang neraka yang menunggu. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Ini kudu hakul adami, gitu kan. Disunahkan, gitu kan, sunah jarah, meringankan beban orang alim-alim kubur, gitu. Bersaudara kita, gitu kan. Nah, itu asal muasalnya, gitu kan, disunahkan menanam pohon apa aja bebas, gitu kan, yang penting tumbuh. Ittiba disunahkan wali anahu yukhaffifu anhu, yang meringankan beban si mayit, beban ahli kubur. Yukhaffifu anhu bi barakati tasbihiha. Yang kedua, kenapa disunahkan ketika kita jarah kubur harus menanam pohon?
Yang kedua, itu selama pohon masih hidup, masih tumbuh, yang menunggu bukan jin korin, yang menunggu bukan iblis, yang menunggu bukan jin iblis, tapi malaikat. Satu daun malaikat yang menunjukkan beruntung. Itu malaikat itu selama itu belum kering itu daun, baca tasbih terus, memintakan ampunan terus buat ahli kubur tersebut sama yang menanamnya, kan beruntung. Ini hadis sahih, bukan hadis dhaif, hadis sahih. Ibnu Hibban sama Abu Hurairah hadisnya kan. Disunahkan gitu kan. Bagaimana Pak kalau kita suka lihat orang yang ziarah kubur itu bawa kembang-kembang dari pasar, dua kresek gitu kan, dua kantong, disiramkan, ditaburkan gitu, di atas kuburan. Bolehkah itu? Apa sama aja? Wa kisa biha ma i'tida min turhin nahwi rihani rutbin, juga sama, dikiaskan, diakurkan dengan nanam pohon tadi. Jadi ketika kita mau ziarah kubur, suka banyak kan orang yang beli kembang, sunah. Apa sunahnya? Itu lebih wangi lagi, cuman itu mah terbatas. Artinya ada masanya, seminggu paling nggak nyampe udah kering. Sama juga. Itu selama daun atau kembangnya masih basah, malaikat yang menunggunya. Wanginya langsung turun malaikat tembus. Malaikat pada turun tuh. Malaikat pada turun. Bayangkan aja, satu kembang, satu malaikat. Kita belinya satu kresek, berapa kembang hitung-hitung. Berarti malaikat itu kumpul terus. Kan beruntung. Apa tujuan malaikat? Minta ampun buat ahli kubur dan yang menyebarnya. Disunahkan, kan? Nggak sembarangan. Bukan cuma kita ziarah kubur doang, ada kerjaannya. Bagaimana kalau kita nggak bawa apa-apa? Payasin doang jadi masalah, ziarah kubur. Atau ngelatih kuburan kita, mau kuburan siapa kek gitu kan. Ada doanya. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa da'imun hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Dia senang tuh ketika kita lewat, kita baca zikir tersebut tadi, maka para ahli kubur tersebut senang kita dilewatin. Berarti kita sama dengan menebar kebagusan dan sudah meninggal juga sama gitu kan. Karena yang meninggal itu butuh pertolongan. Nah tiba-tiba iseng-iseng kita iseng-iseng nih kenakan masa bala gitu kan, itu terganggu dengan pohon tersebut tadi, cabut, dilempar atau dibuang, bolehkah? Itu kan, melemparnya atau merabutnya, atau kalau umpama wangi-wangi kembang tadi kena bala gitu kan, dibuang, diambil lagi, atau kita iseng-iseng jahil, gitu kan, tangan jahil, pindahkan ke kuburan ahli kita, gitu kan, diambil, nyuri namanya, bolehkah di situ? Wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma malam yabisa. Haram, tidak boleh diambil sembarangan, baik itu pohon tersebut yang lagi sudah ditanam ataupun kembang-kembang yang sudah disebar, diambil, dibersihkan, tidak boleh. Di mana? Malam yabisa, selama itu kalau masih basah belum kering. Kalian sembarangan Pak, ketika kita nebang pohon di kuburan jangan sembarangan, ada penunggunya. Penunggunya bukan siapa-siapa lagi, makhluk Allah yang paling suci. Siapa? Malaikat. Mau pohon yang gede, yang kecil sama, gitu kan penunggunya. Kena daunnya yang ditunggu. Daunnya tunggu malaikat. Jadi kalau daunnya kering, berarti malaikat udah pindah lagi. Udah naik lagi kalau udah kering. Jadi kalau udah kering berarti malaikat naik lagi. Jika diambil udah kering jadi masalah, itu kan disunahkan gitu kan. Kalau masih basah jangan diambil, nggak boleh. Mau di kuburan siapa kayak gitu kan. Kalau kita butuh nyari yang lain, nebang lagi gitu kan.
taruh. Di mana itu pohon tersebut tadi? Selama pohon masih tumbuh, itu masih panjang malaikat menunggunya. Kan beruntung. Ya, gimana kalau nanam kita pohon seperti mangga, terus ini masalah, gitu kan? Umpama kita nanam pohon mangga di atas kuburan, nggak jadi masalah. Bermanfaat berlipat ganda, berarti kan buahnya buat kita semua, daunnya buat ahli kubur. Hati-hati gitu kan. Kadang-kadang orang nggak berani makan buah-buahan yang dari kuburan. Tuh. Kenapa kadang-kadang jijik gitu kan? Itu masalahnya gitu kan. Jadi intinya tidak boleh sembarangan ngambil pohon yang ada di kuburan. Baik kuburan orang ataupun kuburan kita atau kuburan saudara kita, nggak boleh, nggak sembarangan gitu kan. Kenapa nggak boleh? Yang pertama, karena nggak boleh minta fit hakil mayiti, menghilangkan hak mayit. Lima fi akhdil ula minta fit hakil mayit, minta fit hazil mayiti. Yang pertama, kena nggak boleh itu hak mayit. Kita ambil hak ahli kubur dalamnya. Kalau kita ambil berarti malaikat udah nggak ada. Kita zalim, karena udah meninggal. Yang kedua, kenapa tadi masalah bunga-bunga, kembang-kembang tidak boleh diambil lagi ketika sudah ditanam? Elat yang kedua, hikmahnya wafisaniyati min tafiti hakil mayiti, menghilangkan hak mayit lil ittiba bi irtiyahil malaikati anazilin lidzalika, kena malaikat pada turun semuanya saking wanginya kembang tersebut. Di mana selama masih basah, belum kering kembang-kembangnya. Dan qala Sayyiduna Ibnu Ziyad, menurut guru kita Ibnu Ziyad Ibnu Hajar, itu masalah nanam pohon disunahkan ketika di kuburan. Mau kuburan bebas, kuburan saudara kita atau orang lain sama muslim, sunnah. Nah, gimana kalau non muslim? Jangan, karena enggak ada peraturan, enggak ada perintah pada muslimah. Kenapa? Malaikat enggak mau turun, kena beda akidah. Itu masalah nanam pohon. Tentang masalah nembok atau membangun kuburan, masih banyak di kampung-kampung daerah-daerah kita, di kampung, di desa, di kota juga banyak masalah nembok kuburan. Bagaimana hukumnya Pak Mas nembok kuburan? Pakai hebel, pakai bata, keramik terus permanen, baik atas kuburan ataupun kita bikin bangunan di atas kuburan, boleh enggak? Wa kuriha binaun lahu, dimaksudkan nembok kuburan, bangun kuburan, alil qabri, yakni kuburan. Kenapa makruhnya? Makruh pekerjaan yang tidak jelas, pekerjaan yang dilarang oleh syarak. Allah benci, Nabi juga benci. Nah, itu makruh namanya. Dosa kagak, cuma dapat kebencian dari Allah dan Rasulnya. Itu makruh namanya. Tidak pantas dikerjakan. Mana nembok kuburan seperti pakai hebel, keramik, permanen. Yang dimana yang makruhkan? Satu, kuburan tanah pribadi. Yang kedua, tidak ada hajat apa-apa. Umpama kita nembok kuburan saudara kita atau orang tua kita, tanah kita pribadi memang, tapi meskipun kagak ditembok enggak jadi masalah. Mungkin tidak, artinya enggak tembok juga, enggak bakal hancur, enggak bakal digali oleh satu hewan buas, atau enggak ada yang gali, atau enggak bawa banjir di mana-mana. Nah, tiba-tiba ditembok permanen enggak boleh karena enggak ada hajat. Nah, kalau ada hajat seperti dapihin gitu kan, biar anak cucunya pada jarak, jadi masalah, itu ada hajat. Atau biar rapi, biar enggak kotor, buat jarak, itu masalah kalau kuburan tanah pribadi. Kalau ada hajat enggak ada apa-apa. Seperti mana takut bawa banjir, kena pinggir kali, atau kena biasa anjing suka malam suka digali, kalau kuburan yang kubur itu wajib. Kenapa? Karena ketika si mayat digali oleh satu hewan yang buas,
kelihatan zahir nanti mayatnya, itu hina, itu kan. Wajib ditembok gitu, meskipun tanah bukan pribadi, itu ada hajat, atau tanah musabalah, atau tanah yang dipersediaan untuk ngubur, tiba-tiba rawan. Kalau ditembok menjadi masalah, wajib ditemboknya meskipun tanah bukan tanah pribadi. Atau mukufah, diwakafkan untuk ngubur. Kalau enggak ditembok, umpama akan digali, kena rawan. Atau pinggir kali, bawa banjir, menjadi masalah. Namanya hajat darurat. Ini enggak ada hajat apa-apa, hukum makruh justru tanah pribadi. Kenapa tadi makruhnya lisihatin nahyi? Karena sudah sah hadisnya Kang Rasul ngelarang bila hajatin, kalau tanpa ada hajat. Mana kata Rasul? Naha Rasulullah SAW antasisal qabra wa anjubnya alaih. Kang Rasul melarang merapihkan kuburan, dipermanen, ditembok, di keramik, gitu kan, maksudnya di situ kan, permanen kuburan. Atau bangunan di atas kuburan, nggak boleh meskipun tanah pribadi, gitu kan. Kenapa tujuan nggak boleh kalau tanah pribadi, kalau makruh? Itu tadi kan tahu sendiri, kalau bangunan akan repot. Kenapa haram masalah ngebangun di atas kuburan mau kubah wakafan? Kena yuta abadu alaihi. Yang pertama, kalau bangunan pasti yata abadu bandal ilmi akil mayiti. Ketika mayit sudah hancur kan 3 hari, ada juga seminggu hancurnya kan, nah itu. Ketika udah nggak ada buat ngubur, di situ tumpuk menjadi masalah, gitu kan. Paling seminggu manusia hancur bersih, paling mentok, gitu kan. Kalau masih ragu-ragu berarti 1 bulan, gitu kan. Kalau ada tembokan kan repot, itu kan ngerjainnya. Mantap, nggak boleh. Kalau tanah mau kufah atau musabalah, haram nemboknya, nggak ada hajat, nggak apa ditembok. Bagaimana Pak? Ini kan sudah banyak sekarang kuburan yang ditembok. Buat siapa? Bagi siapa kewajibannya? Kalau bisa kita yang menghancurinnya. Nggak bisa kita pakai alat, pakai tangan, nggak bisa, pakai lisan. Para alimin ulama yang kuat, itu kan, para umara yang kuat, kita mencegah kemungkaran. Kalau kita masih nggak bisa mencegahnya, jangan lawan, ajak ribut, itu kan ujung-ujungnya kan. Maka ada aful iman, hati kita jangan ridho ketika melewati kuburan yang dibangun. Itu aja, udah kita anggap balik. Atau saudara kita yang nembok, yang bangun, kita nggak ridho, gitu kan. Berantem sama, umpama kita punya saudara, punya adik atau punya kakak, gitu kan, tiba-tiba kuburan dibangun, kita pernah ngomongin, gitu, malah ngotot, gitu kan, malah ngajak ribut. Daripada kita berantem dengan saudara, mendingan kagak ridho, ngomong nggak bisa, cukup kagak ridho, tembok orang tua saya dibangun, itu aja nggak masalah. Kalau tanah pribadi, kalau tanah musabah juga sama. Ketika sudah dibangun, bagi siapa kewajiban ngebongkar? Bagi pemerintah yang berkuasa. Sekali lagi, jangan sembarangan bangun atau mendirikan bangunan di atas kuburan, tanah mau kufah atau tanah diwakafkan khusus untuk buat ngubur. Para sahabat kan tumpuk terus kuburan, dipakai, enggak ada bangun-bangun, enggak ada. Mending kita aja permanen kuburan, itu kan. Masih banyak haram, enggak sembarangan, gitu kan. Enggak ada hajat, enggak apa dibangun, ditembok, di keramik, gitu kan. Termasuk mencegah kemungkaran. Baik tanah musabalah, apa seperti itu, tanah khusus untuk ngubur, gitu. Udah banyak di situ kuburan, kita di sini ngebangun, nggak boleh, haram ngebangunnya.
Sedangkan ketika enggak ada buat ngubur, maka di situ digali lagi kuburan buat ngubur yang lain menjadi masalah, mungkin menjadi masalah. Masalah sisaan beda-beda, enggak ada yang tahu. Enggak dibayangkan dengan mata kepala kita, enggak. Itu kan. Tapi beda, meskipun itu satu kuburan sama, tetap siksanya beda-beda, tetap yang satu enggak bisa mendengar. Masya Allah. Kalau manusia kan pasti hancur jasadnya, jadi casing buat belatung, kulit yang putih, yang hitam, yang merah, bermacam-macam kulit manusia. Ketika meninggal mah tidak ada apa-apa. Maka jangan sombong kita merasa paling keren, gitu kan, paling cakep. Sudah mati mah nggak ada yang mau, gitu kan. Nggak ada apa-apanya ketika meninggal mah. Kena awaluhu, pertama manusia. Allah tidak jadikan manusia itu pertama apa? Qadratun. Yang pertama sperma. Terus jadikan manusia. Ketika sudah masih hidup manusia, apa dalamnya? Kotoran, qadratun. Dibelek, kotoran melulu. Ketika meninggal, jifatun, bangke. Mesti meninggal bangke ikan, banyak yang doyan. Manusia mati, siapa yang mau? Itu kan. Ada enggak apa-apanya manusia, hina, masih mulia satu. Sperma yang laku siapa? Telur. Iya, ayam. Manusia enggak laku. Mau ulama ke, mau abuya ke, tetap enggak laku sperma, makan hina. Enggak ada apa-apanya gitu. Beda dengan satu hewan, mana sperma ayam atau telur, itu kan laku. Mulia-muliaan telur dari manusia, itu kan. Itu masalah membangun kuburan, tidak sembarangan ngebangun. Yang pertama, tanah, khususnya tanah khusus untuk buat ngubur, masalah. Yang kedua, tanah mengubah wakafkan untuk ngubur, tiba-tiba dibangun, itu tidak boleh. Bagaimana kalau kejadian tadi tembok udah jadi, itu kan udah permanen, udah izin yang punya, karena udah pemerintah yang bertanggung jawab, udah yang turun tangan. Kemanakan tanahnya, kemanakan bangunannya? Wa iza udima turadul hijaratu al-mukhrajatu ila ahliha in urifu. Kalau tahu ahlinya, maka kembalikan itu sisa bangunannya, keramik, hebel, bata, apa aja gitu kan, maka kembalikan kepada ahlinya. Kalian nerima kalau ada ahlinya. Saking wajib-wajibnya dihancurkan lagi, maka dikembalikan, pasrahkan kepada ahlinya kalau tahu, ahli warisnya. Au yuli alaih bainahuma. Bagaimana kalau umpama enggak ada atau dia enggak nerima? Udah aja dari bongkar, hancurin, pinggirin aja, enggak masalah. Baru pakai ngubur di situ. Pinggirkan aja, tidak mau menerima keramiknya. Itu kewajiban pemerintah. RT RW kewajiban. Wa illa pamalun dha'iun. Bagaimana kalau enggak bisa? Karena udah lama, enggak ada yang tahu, si B-nya enggak tahu siapa yang di sini, kuburan siapa, enggak ada yang tahu. Pamalun harta yang disia-siakan, itu kalau kebutuhan ke Baitul Mal dikatakannya wakaf negara. Kalau wakaf hebel atau keramik jual untuk kebutuhan wakaf negara orang Muslim. Buat bangunan kan, buat apa, tergantung ketuanya, gitu ada PDKM-nya, Baitul Mal, artinya wakaf negara. Bagaimana kalau wakaf negara enggak ada? Wa hukmuhu ma'rufun. Wa kama qala ashabuna wa qala syaikhul Islami al-ayat idzabuliya balal mayitu farata warisatuhu lijarati. Kalau enggak ada umpama wakaf negara, itu siapa yang mau boleh ngambil. Kama bisa nabil, seperti kita nemu buah-buahan atau rangkaian padi yang di jalan, buah yang berjatuhan di jalan, kita enggak tahu punya siapa,
boleh ngambil masalah. Kalau nggak ada yang tahu si A si B nya punya, nggak tahu yang punya pemiliknya nggak tahu. Sama itu juga, umpama nggak ada yang ngaku punya siapa ini, bekas hebel atau bekas keramik di kuburan, nggak ada yang tahu, ahlinya nggak ada, boleh kita ngambil, nggak jadi masalah. Izin ke siapa izinnya? Pemerintah susah, gitu kan? Boleh, nggak jadi masalah. Kalau nggak ada bangkas negara, nggak ada baitul mal, nggak ada. Dijual, umpama dijual nih, itu masalah orang muslim, bagus, gitu kan? Sama kita nemu semacam kita jalan, tiba di jalan banyak buah-buahan berjatuhan, gitu kan? Tapi nggak ada yang tahu yang punya, jangan ngerasa pengendaraan buah jatuh, gitu kan? Kita ngambil, bolehkah? Nggak jadi masalah kalau nggak ada yang tahu, gitu kan? Tapi kalau barang yang bisa ditaruh umpama sebulan, jangan dulu dimakan, jangan dulu dibuang, taruh dulu. Siapa tahu ada yang nyusul. Ibarat kita nemu duit umpama 100.000 di jalan, kita nggak tahu, kalau bisa jangan dulu dibelikan, simpan dulu berapa kuatnya, duit tahunan buahkan. Jadi ketika nemu duit atau barang yang berharga, baik emas ataupun di jalan, jangan sembarangan. Mau diambil silakan, tapi jangan dimiliki. Simpan, tunggu setahun. Bila perlu selabarkan, artinya kasih berita. Mana pintu-pintu seperti di pintu pasar atau di pintu masjid atau ke tempat umum orang Islam kumpul di mana? Siapa yang kehilangan barang? Itu aja. Barang apa? Ntar tanya dulu orangnya, hilang apa? Duit, boleh lagi. Nah, gitu kan sembarangan, gitu kan. Kan hakul adami kan. Jadi ketika nemu kita sesuatu yang berharga, kalau kuat setahun, tunggu setahun. Ada yang nyusul, nggak masalah. Kita berinfakkan ke masjid, niat nyodakohkan barang tersebut. Nggak ada yang tahu, kita infakkan ke masjid. Niatan ketika ada yang nyusul, kita tanggung jawab untuk menggantinya. Kalau sesekali nggak ada, kita jual atau emas dijual, itu masalah, kalau bebas. Tapi diniatkan ketika ada yang nyusul, ada yang tidak tahu, yang punya, yang miliknya boleh, maka wajib dikembalikan, diganti lagi, tanggung jawab kita kan. Kalau umpama nggak ada yang tahu sama sekali, barang yang berharga emas atau duit, infakkan ke masjid, niat nitipkan, di niatan hati kita nitipkan barang ini punya si fulan. Ketika nanti ke akhirat kita enggak mau tanggung jawab, artinya sudah ubah di dunia dan akhirat. Itu masalahnya. Jadi jangan sembarangan ngambil, gitu kan. Jadi ketika itu akan tunggu kecil, gitu kan, suka ada kan jalan gitu kan, mau kendaraan, lihat duit 50.000 diambil, sayang, gitu kan. Diambil dosa, nggak diambil sayang. Udah jadi tinggalin, biarin, gitu kan. Pengen orang lain yang ngambil. Kalau kita nggak mau repot, itu tadi, gitu kan. Jadi ketika nemu sesuatu yang berharga, kalau barang yang kuat setahun atau sebulan kuat, nah sebulan. Kalau buah-buahan seperti yang buah-buahan tadi, umpama nih buah rambutan atau buah mangga paling seminggu nyampe 2 hari udah busuk, gitu kan. Sehari kita makan, jadi masalah di niatan. Ketika ada yang nyusul atau yang miliki, maka niat digantiin. Nah, itu masalahnya, gitu kan. Sama, gitu kan. Hukum tidak beda. Bisa nabil, nah tadi atau padi, temu padi di jalan, panggoyan. Jadi besi kampung-kampung, gitu kan, berjatuhan. Kita nggak tahu si B-nya, atau nemu beras di jalan, gitu kan. Berceceran, nggak yang tahu, boleh ngambil, boleh. Karena yang tahu, kalau tahu si B-nya baru kembalikan ke yang punya. Sama dengan tadi, barang-barang yang dari kuburan tadi, yang dari bongkar, maka kembalikan kepada yang punya, yang miliki, yang kalau ada, kalau tahu. Tapi kalau nggak ada,
itu kembalikan ke baitil mal, artinya wangkas negara, kebutuhan orang muslim. Itu masalah nembok kuburan, intinya tidak boleh dipermanen, cukup biasa. Bagaimana kalau mau naruh cuma biasa seperti pesan doang, ya kan, batu nisan, masalah menjadi masalah. Batu nisan kan gampang diangkat lagi. Tidak boleh sote kalau dipermanen. Itu masalah nembok kuburan permanen, nggak boleh. Meskipun buat jarah anak cucu kita atau turunan kita, itu kan bukan tanah pribadi, tanah umum. Maka jangan sembarangan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.